Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di pertemuan ke-14 setelah libur ke membuat kita refresh kembali ya. Oke, di pertemuan 14 ini kita akan membahas satu tema tentang bisnis online. Namun sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, sebelumnya saya juga mengingatkan teman-teman dan ibu semua, sekarang musimnya seperti ini ya, jaga kesehatan ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah berkaitan dengan bisnis online. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis saat ini ya, tentunya masyarakat Indonesia sudah hampir keseluruhan ya melaksanakan bisnis atau segala kegiatan perdagangan melalui online dan memanfaatkan beberapa platform yang ada, mulai dari website, media sosial ya. Media sosial sendiri juga sekarang banyak sekali dimanfaatkan atau digunakan sebagai media bisnis atau media untuk berjualan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami ya apa itu pengertian bisnis online. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis dari bisnis online itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat memahami tips bisnis online. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kelemahan dari buah bisnis online. Ya, diharapkan memahami pengertian bisnis online, memahami jenis bisnis online, tips-tips berbisnis online, ya, serta kelebihan dan kekurangan dari bisnis.
Kalau kita lihat fakta saat ini ya, rata-rata kunjungan web di kuartal kedua 2020 ya, Shopee itu sekitar 93,4 juta. Tokopedia 36,1 juta. Bukalapak 35,3 juta ya. Ini adalah hasil analisis menunjukkan semakin banyaknya konsumen yang berbelanja secara online ya, dan membuka kesempatan untuk berbisnis, pemanfaatannya menggunakan e-commerce. Nah, media sosial yang sering digunakan ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Sekarang nambah ada TikTok. Ya. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai tools, sebagai media promosi. Ya, hanya sebagai media promosi. Ya, sekaligus sebagai media jualan. Ya, bahkan saat ini ya, orang-orang cenderung menggunakan media sosial ya, lebih dimanfaatkan sebagai media untuk berjualan. Ada untuk curhat ya kan, daripada kita menggunakan media sosial hanya untuk berkeluh kesah, hanya untuk berjualan. Sekarang lebih banyak digunakan untuk berjualan. Ya teman-teman, adakah yang memanfaatkan media TikTok ini ya sebagai bahan atau sebagai media untuk penjualan, atau hanya digunakan untuk apa? Untuk keluh kesah, menjatuhkan satu dengan nah, coba sekarang misalnya teman-teman yang menggunakan media sosial hanya untuk ini ya, Anda menggunakan media sosial itu untuk apa? Untuk bisnis atau untuk suatu pribadi? Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri itu sekarang sudah lebih dari 175 juta ya. Sehingga mampu dimanfaatkan menjadi sebuah target pasar.
Nah, pengertian dari bisnis online sendiri itu apa? Nah, kalau selama ini kita bicara bisnis online ya, diharapkan mahasiswa mampu memahami ya tentang pengertian bisnis online itu. Oke ya, pengertian dari bisnis online ya. Secara bahasa bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online ya, atau melalui sebuah media internet sebagai media pemasaran barang maupun jasanya. Ya, jadi sesuatu kegiatan bisnis jualan baik itu jasa maupun barang yang dilakukan secara online, yang dilakukan dengan memanfaatkan internet, yang digunakan atau yang menggunakan yang memanfaatkan media internet sebagai media untuk melaksanakan bisnis ya, maka disebut dengan bisnis online. Kalau bisnis offline ya, yang kita ketahui bisnis yang dilakukan oleh pebisnis, oleh penjual baik itu produk maupun jasa yang dilakukan secara langsung ya, ada lapaknya di situ, tempatnya ya, terus pengunjung atau pembeli datang secara langsung. Ya, jual beli yang dilakukan secara langsung, nah itu adalah bisnis konvensional atau bisnis online. Sedangkan bisnis online sendiri itu adalah suatu kegiatan pelaksanaan bisnis baik itu jual beli produk maupun jasa yang digunakan atau yang memanfaatkan internet, yang memanfaatkan media online. Itu adalah pengertian dari bisnis online.
Ya. Terus bisnis online sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya. Itu ada bisnis penjualan atau jasa ya. Di segala kegiatan penjualan jasa ya, produk real ada produknya ya, atau jasa itu banyak sekali. Terus bisnis pemasaran ya, terus bisnis periklanan ya. Kalau sekarang ya pada saat ini juga itu adalah ketiga-tiganya. Bisnis ketiga-tiganya. Nah, kalau istilah ready stock itu apa? Ready stock sendiri itu adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan ya, dan pengiriman barang dilakukan ya, hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli, yaitu ready stock. Terus ada istilah yang namanya pre-order. Nah, pre-order sendiri itu adalah sistem pembelian barang dengan memasarkan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai. Artinya saat pemesanan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Karena ketika Anda belanja, Anda pastikan Anda harus tahu oh sebenarnya saya ini belanja ini produknya ready nggak ya, atau pre. Apakah sifatnya ready atau pre. Ini biar teman-teman nanti tidak salah paham. Ya nunggu produknya udah lama kok. Belum datang. Udah bayar kok belum datang ya ternyata pre-order produknya belum. Jadi teman-teman harus tahu itu produk atau barang yang teman beli ini masuknya di ready stock apa di pre-order.
Nah, jenis-jenis bisnis online ada yang namanya bisnis affiliate marketing atau reseller. Sekarang juga lagi musim. Ya, sekarang lagi booming tentang yang namanya affiliate. Ya, ini jenisnya. Ya. Jadi affiliate marketing atau reseller sendiri, ya, di situ menawarkan suatu produk dalam bentuk kerja sama. Ya, sebagai apa? Sebagai agen penjual ya atau sales online. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah memasarkan serta mempromosikan produk mereka, ya, bahwa nanti akan dapat komisi, ya, akan mendapatkan komisi. Ya, nanti akan mendapatkan komisi dengan menjualkan produk tersebut. Nah, tugasnya adalah mempromosikan produk mereka dan akan mendapatkan komisi dengan menjualkan produk tersebut. Nah, untuk persentase komisinya beragam, tergantung dari situs yang berkaitan, ya. Ini bervariatif mulai dari 30% hingga 80% dari harga produk. Ya. Nih, ya, jenis-jenis dari bisnis online. Yang pertama adalah kita bisa bermain di bisnis afiliasi marketing. Reseller.
Nah, yang kedua ada yang namanya toko online. Nah, kita bisa main di toko online. Yaitu adalah menjual barang dagangan di internet. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Nah, Saya istri dari Kapolres MY. ya, menjual barang dagangan di internet dengan membuat sebuah toko online. Jadi ada tokonya. Ya, ada toko online, ada toko online-nya. Nah, di dalamnya Anda bisa menampilkan gambar-gambar produk beserta harga layaknya sebuah katalog. Nah, jika tidak memiliki produk, di situ Anda bisa bekerja sama dengan penjual barang ya, atau teman yang punya usaha tertentu untuk dipromosikan di internet dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga ada yang namanya PPC ya atau pay per click publisher ya. Jadi hampir semua pebisnis online mengikuti program ini karena sangat mudah dan simpel. Ya. PPC sendiri merupakan suatu program di mana kita akan dibayar jika Anda mengeklik iklan yang ada di website atau di blog kita. Nah, komisi yang diberikan ini sifatnya bervariasi. Ya. Terus komisi yang diberikan bervariasi ya, ada banyak broker PPC yang ada di internet, misalnya Google AdSense. Yang keempat kita bisa PTR atau pay to review. Nah, di situ adalah salah satu sumber untuk mendapatkan uang dari internet dengan aktivitas ngeblog. Ya, caranya kita kita review atau menulis suatu artikel tentang produk dari advisor atau pemasang. Ya, ada banyak broker PTR di internet, misalnya sponsor review, Smartfee, Blogger, dan terus yang kelima ada yang namanya membership system. Ya, dengan membuat situs iklan baris berbayar,
di mana Anda akan dapat dibayar jika ada advisor yang ingin memasang iklan di situs iklan Anda. Kita juga content creator ya. Bila kamu memiliki keahlian menulis artikel, maka kamu dapat mendapatkan uang dengan menjual jasa ya sebagai penulis bayaran di situs ataupun di blog lain. Mudah dan sederhana. Yang ketujuh, kita bisa juga dengan cara menjual website atau blog. Ada beberapa komisi di mana setelah website atau situs blog terkenal untuk kemudian dijual kepada orang lain. Sayang ya, tapi itulah bisnis. Nah, dengan menjual blog kita bangun satu website, kita bangun satu blog. Setelah rame ya, harus dijual, nggak masalah. Terus yang kedelapan, kita bisa berinvestasi online. Nah, jadi menginvestasikan sejumlah uang di internet untuk melipat gandakannya. Ya, tapi untuk yang ini tidak sedikit yang kena tipu. Contohnya investasi untuk online antara lain adalah forex, trading, saham, di option winner ya. Intinya ketika ingin main saham, Anda harus lebih berhati-hati. Dilihat betul websitenya apakah itu qualified atau apalah, karena tidak sedikit yang menipu. Kelebihan dan kelemahan bisnis online. Nah, semua tentu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ya, Anda tidak perlu bayar tempat, Anda tidak perlu nyewa tempat, Anda tidak perlu bayar air dan lain sebagainya. Dan Anda bisa melakukan cara 24 jam untuk bekerja. Ya. Anda bisa lakukan cara 24 jam untuk bekerja. Jangkauan pangsa pasarnya luas, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya nasional, bahkan internasional, seisi dunia. Media promosinya efektif, modal serta biaya operasionalnya lebih kecil ketimbang kita berbisnis offline. Fasilitas iklan dan promosinya yang interaktif. Media elektronik, TV dan radio dan media cetak hanya memberikan penyebaran informasi. Sarana internet selain memberikan penyebaran informasi atau produk jasa juga memungkinkan konsumen untuk memesan serta membeli produk secara langsung. Itu kelebihannya. Namun ada pun kelemahannya juga. Kelemahan modal utama bisnis adalah kepercayaan. Jadi rawan akan penipuan, rawan hacker. Ya, karena wujudnya barang atau jasa ditawarkan di dunia maya, biasanya banyak komplain. Makanya kita sebagai penjual online ya harus melihatkan produk tersebut, baik itu gambar maupun video, serta mendeskripsikan produk tersebut sedetail mungkin, seolah-olah pembeli melihat, meraba barang secara langsung dengan membaca dari deskripsi Anda dan melihat video maupun gambar. Ya,
konsumen terbatas bagi mereka yang menggunakan internet. Masih sedikit pengguna di Indonesia, enggak, ini sekarang sudah banyak. Pembisnis online harus memiliki kemampuan berpromosi yang efektif dan proses penyebaran informasi sangat dibutuhkan. Nah, saran saya ketika Anda berbisnis online, ya, syaratnya harus responsif. Ya. Harus lebih responsif. Ketika ada yang bertanya, ya harus fast respon. Harus segera ditanggapi. Karena kalau tidak segera ditanggapi, ya nanti pengunjung akan pergi. Pengunjung akan berapa menit saja Anda tidak respon, Anda tidak langsung menjawab, ya, klien atau pembeli akan pergi ke tempat lain. Nah, risiko bisnis online dari segi pemasarannya, ya, banyak produk serupa yang dijual lebih murah sehingga mengurangi minat pembeli untuk membeli di online shop Anda. Dapat terkena penipuan dari supplier. Ya, pembeli kurang puas dengan pelayanan dari penjual. Nah, maka dari itu usahakan sejujur mungkin ketika Anda membuat atau menampilkan produk. Mungkin ya oke, orang banyak menjual produk tersebut, ya. Tapi cara kita memasarkan, cara kita mempromosikan yang berbeda dengan yang lain, nah itu menjadi pilihan. Ya. Dari segi produk, ya, ada pembeli yang tidak melunasi barangnya setelah pemesan. Terjadi kerusakan barang setelah sampai ke penerima. Supplier tidak mengirimkan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan. Dan tidak menggantikan barang. Nah, ini juga masuk lawan risiko dari bisnis online. Nah, tips ketika kita melakukan bisnis online adalah pelajari program yang akan diikuti. Apakah memiliki program yang jelas? Ya. Apakah programnya masuk akal? Ya. Apakah programnya bisa Anda lakukan? Kalau bisa jalankan. Kalau nggak masuk akal, kalau nggak realistis, kalau nggak jelas, jangan diikuti. Ya, Anda juga wajib mengetahui identitas pemilik program atau situs, apakah memiliki alamat kantor atau rumah yang nyata, apakah memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi, ya, apakah enggak, jangan-jangan nanti ketika kita beli terus barang sudah kirim tidak sesuai, terus tidak bisa dihubungi lagi. Ya. Jika diperlukan mungkin nanti bisa tatap muka baik dari Zoom misalnya atau video call. Ya. Jangan mengeluarkan uang atau biaya kecuali Anda benar-benar yakin dengan program atau bisnis yang akan Anda lakukan, akan Anda ikut. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya akan dijelaskan detail oleh dosen di masing-masing cabang. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Pak Eko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Titin. Ya, sami-sami Pak. Matur nuwun Pak Eko.
papa. Ya ayah, jadi di rumah nggak ada papa. Adanya ayah, di sini adanya papa. Di sini nemu papa. Pergi. Pilih yang lagi meleleh, bangkir. Kak Zek, hello, Kak Zek.